Mungkin kita sering mendengar penjara Alcatraz, pulau di California yang pernah digunakan sebagai penjara federal Amerika. Siapa sangka, ternyata Indonesia juga punya tempat seperti itu. Namanya Pulau Buru, berada di daerah timur Indonesia dan pernah menjadi tempat pembuangan tahanan politik negara. Nama Pulau Buru dikenal masyarakat luas ketika tempat itu dijadikan sebagai tempat tahanan politik Orde Baru. Ada sekitar 12.000 orang yang ditahan di sana. Mereka dituduh terlibat dalam gerakan G30 SPKI. Para tahanan politik itu berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Pulau Jawa sampai Sumatera. Mereka dibuang ke Pulau Buru. Pemberangkatan para tapol itu dimulai sejak tahun 1969 dan mereka ditempatkan di barak-barak yang menyebar di Pulau Buru. Wilayah pembangunan tapol di Pulau Buru tersebut merupakan penjara alam dalam satu cekungan yang dikelilingi tembok hutan belukar dan perbukitan. Tapol atau tahanan politik Orde Baru menjalani kehidupan yang sangat tersiksa selama di penjara di Pulau Buru. Mereka diwajibkan menggarap berhektar-hektar tanah, rawa, hingga menjadi lahan siap tanam padi. Mereka bekerja mulai pagi sampai malam tanpa imbalan atau gaji. Malah dibayar dengan siksaan dan makanan yang tidak layak. Siksaan diberikan oleh peleton pengawal latihan ABRI yang ditugaskan untuk mengawasi tapol di tempat pembuangan. Kehidupan yang menyiksa tersebut membuat banyak tahanan politik yang meninggal di sana. Beberapa orang meninggal karena sakit. Ada juga yang dihajar petugas, tenggelam di sungai, atau bahkan diserang hewan buas atau bentrok dengan masyarakat suku asli Pulau Buru. Pramudia Anantatur dalam bukunya berjudul Nyanyian Seorang Bisu. Beliau bercerita tentang kisahnya selama ia jadi salah satu tapol di sana. Buku yang dibuat hingga 2 jilid ini sejatinya berupa memoar pengalaman pribadi milik Pram. Pulau Buru mulai baru ditempati oleh para tahanan politik PKI sejak tahun 1969. Mulanya, tahanan politik itu dipenjara di Pulau Nusa Kambangan. Namun kemudian dipindahkan sebab ribuan tapol tak dapat tertampung. Akhirnya mereka dipindahkan ke Pulau Buru. Pada bulan Agustus, tepatnya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, jadi gelombang pertama pembuangan tahanan politik PKI. Yang dipikirkan Pram kala itu kehidupan di Pulau Buru akan lebih baik dibanding ketika di penjara sebelumnya. Ternyata penjara di Pulau Buru itu sangat sempit dan lingkungannya sungguh tidak manusiawi. Selang 6 hari kedatangan Pramudia Anantatur di Pulau Buru, beliau bercerita bahwa ia dan tapol lain bekerja membersihkan lahan rumput. Mereka bekerja hanya dengan tangan, tanpa alat bantu. Nantinya lahan itu diolah menjadi areal pesawahan dan perladangan. Mereka semua bekerja sama hingga terbentuklah areal pesawahan sebagai bekal hidup di sana. Baik, berbicara tentang Pulau Buru, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang tahanan politik yang diasingkan ke Pulau Buru. Namanya adalah Sugiman. Dia berhasil kabur dari Pulau Buru hanya dengan menggunakan sendok yang ia lancipkan. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Pagi itu, di sebuah kampung kecil yang berada di kawasan Jawa Tengah, sedang terjadi keributan. Komplotan lelaki berseragam aparat mengobrak-abrik kampung. Mereka menendang jemuran, rengginang, dan apapun yang ada di hadapan mereka. Komplotan aparat mencari para anggota PKI dan sekutunya. Ada kabar bahwa kampung itu menjadi salah satu sarang PKI yang paling subur. Banyak anggota PKI di sana. "Ampun Pak, jangan bawa suami saya," rintih seorang wanita sambil merenggut lengan baju aparat. "Tenang saja Bu, suami ibu tidak akan kami apa-apakan," timpal aparat itu. "Jangan Pak, aku mohon," rintih wanita itu. Namun lagi-lagi aparat tidak mempedulikan rengekan si wanita. Ada 15 orang yang ditangkap. Mereka pun dinaikkan ke atas truk militer. Mesin mobil truk dinyalakan. Mobil itu pergi diiringi dengan rintihan warga yang menarik
menangis. Mereka tak rela orang yang mereka cintai diculik begitu saja. Mobil truk itu masuk melewati jalan bebatuan. Di pinggir jalan hanya ada pohon-pohon besar yang daunnya rindang sekali. Jalur itu tampaknya jarang sekali dilintasi orang. Sangat sepi dan sunyi. Tak lama kemudian, rombongan truk yang membawa para PKI berhenti di tengah jalan. Para tahanan pun disuruh turun. Mereka digiring masuk ke dalam hutan. Beberapa aparat tetap siaga. Mereka menenteng senjata laras panjang sambil sesekali membentak para tahanan. "Berhenti di sini saja," kata pimpinan aparat. Mereka berhenti di bawah pohon besar. "Berbaris," kata pimpinan aparat pada para tahanan. Komplotan PKI itu pun berbaris. Kemudian terdengar bunyi tembakan berkali-kali. Bunyi itu sangat keras sehingga membuat burung-burung di hutan kabur beterbangan. Dalam sekejap, mereka semua tewas kecuali satu orang. "Jangan bunuh saya, Pak. Saya bisa kasih tahu persembunyian PKI," ucap lelaki kurus yang hanya mengenakan kaos singlet dan sarung lusuh bermotif kotak-kotak. Sang eksekutor melirik atasannya. Dia tak jadi menghabisi lelaki itu. "Di mana?" tanya pimpinan aparat. "Aku akan kasih tahu, asal jangan bunuh aku. Lagi pula, aku bukan simpatisan PKI. Aku tidak ikut-ikutan dengan orang kampung itu," ucap lelaki tersebut. "Baik, kami akan ringankan hukumanmu. Tapi beritahu kami di mana komplotan PKI lainnya," kata pimpinan aparat. Lelaki itu pun memberitahu tempat rahasia yang menjadi persembunyian PKI. Dia tahu tempat itu dari desas-desus penduduk kampung. "Siapa namamu?" tanya pimpinan aparat. "Saya Sugiman, Pak," kata lelaki itu. Kedua tangan Sugiman bergetar. Dia takut didor oleh pimpinan aparat itu. "Oke, tolong kirim Sugiman ke Pulau Buru," ucap pimpinan aparat. Anak buahnya pun mengangguk. Mereka membawa Sugiman masuk kembali ke dalam truk. Lalu perlahan truk itu pergi meninggalkan jalanan yang sepi. Hanya Sugiman yang berhasil selamat dari eksekusi. Beberapa jam kemudian, mobil truk yang membawa Sugiman akhirnya tiba di sebuah penjara. Sugiman akan mendekam di penjara itu untuk beberapa hari sebelum dikirim ke Pulau Buru. Ada puluhan orang yang diduga terlibat sebagai simpatisan PKI. Mereka akan dikirim ke Pulau Buru yang sangat mengerikan. Sugiman hanya 3 hari saja di penjara transit itu. Dia dan puluhan orang lainnya dijemput menggunakan truk militer. Setelah sampai di pelabuhan, mereka pun dinaikkan ke dalam kapal dengan kawalan yang sangat ketat. Aparat selalu menenteng senjata laras panjang. Komplotan PKI itu harus mengarungi lautan selama lebih dari 1 minggu untuk sampai di Pulau Buru. Mereka pernah mendengar soal camp PKI di Pulau Buru yang sangat mengerikan. Banyak orang yang terduga simpatisan PKI disiksa dan dihabisi di Pulau Buru. Sugiman dan para tahanan politik lainnya sudah sangat cemas. Mereka sangat ketakutan. "Kita pasti mati di Pulau Buru," ucap Solihun, teman barunya Sugiman. Tubuh Solihun sangat kurus. "Kita pasti bertahan hidup di sana. Lagi pula, itu hanya penjara. Mereka pasti sudah menyediakan makanan untuk para tahanan," timpal Sugiman. Dia berusaha untuk menenangkan kawannya itu. Sugiman mengeluarkan foto hitam putih dari kantong bajunya. Dalam foto itu ada pose istri dan anak Sugiman yang masih kecil. Sugiman sangat rindu pada mereka. Dia bahkan tidak tahu bakal ketemu keluarganya lagi atau tidak. Sugiman tahu betul kehidupan di Pulau Buru pasti akan sangat berat. Singkat cerita, kapal yang membawa tahanan tiba di Pulau Buru. Mereka satu persatu turun dari kapal. Kesan pertama saat Sugiman menginjakkan kaki di pulau itu, ia sangat merinding. Hawa pulau itu mengerikan sekali. Dia juga mencium bau amis dan ada bercak darah di sepanjang jalan menuju penjara. Mereka digiring jalan kaki dari pelabuhan ke sebuah penjara atau kamp konsentrasi. Tak lama kemudian, Sugiman melihat sebuah pagar kawat. Pagar itu mengelilingi lahan yang cukup luas. Di dalamnya tampak komplotan lelaki mengenakan baju warna abu-abu yang lusuh dan celana panjang yang kotor. Baju mereka seragam semua. Wajah mereka itu tampak muram. Dari wajahnya, mereka sangat tertekan. Sugiman dan komplotan lainnya masuk ke kawasan yang dipagar kawat. Satu persatu pakaian mereka dilucuti. Mereka telanjang bulat. Petugas memberi pakaian baru pada para tahanan itu agar seragam dengan tahanan lainnya. "Hei, sini kau," pinta petugas pada Sugiman. Petugas itu merampas foto yang digenggam Sugiman.
kemudian menyita foto itu. Sugiman sempat berontak, tapi dia ditahan oleh 3 orang petugas. Mulai detik ini kau tidak lagi punya keluarga. Kau tidak akan pernah keluar dari pulau ini, ucap petugas sambil tertawa sinis. Sugiman tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah saat foto keluarganya disita. Kemudian dia diseret masuk ke dalam penjara Orient.